warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesehatan di lingkungan kerja, atau ini lebih dikenal dengan K3, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama kita bahas adalah pengertian dari K3 itu sendiri. Pengertian K3 berdasarkan beberapa sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang filosofi. K3 merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Selanjutnya, berdasarkan sudut pandang keilmuan, K3 adalah usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Berikutnya adalah sudut pandang etimologi. Menurut sudut pandang etimologi, K3 merupakan upaya perlindungan tenaga kerja dan orang lain yang memasuki area kerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja, serta penggunaan sumber dan proses produksi aman dan efisien. Dan yang terakhir adalah sudut pandang dari OHSAS. K3 menurut pandang OHSAS adalah semua kondisi lingkungan kerja dan faktor yang dapat berdampak pada kesempatan dan kesehatan kerja dari tenaga kerja maupun orang lain. Yang termasuk orang lain di sini adalah kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu di tempat kerja tersebut. Dari keempat sudut pandang tersebut, K3 bisa disimpulkan sebagai berikut. K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Itu adalah pengertian dari K3. Selanjutnya adalah dasar hukum. Dasar hukum K3 ada banyak, namun yang akan kita sebutkan di sini ada 3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003. Dan yang ketiga adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor per Min 5 Men 1996. Berikutnya adalah tujuan K3 menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Itu merupakan tujuan K3. Berikutnya adalah ruang lingkup. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, ruang lingkup K3 meliputi segala kerja baik di darat, air maupun udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan NKRI. Ada 3 unsur ruang lingkup K3. Yang pertama, tempat kerja, yaitu tempat yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan. Dan yang kedua, tenaga kerja, seseorang yang melakukan pekerjaan untuk keperluan usaha. Dan unsur ruang lingkup yang ketiga adalah sumber bahaya. Yang dimaksud dengan sumber bahaya merupakan suatu hal yang dapat berpotensi untuk menyebabkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Berikut adalah jaminan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun,
dan jaminan kematian. Ada beberapa upaya kesehatan tenaga kerja. 1. Kelompok upaya kesehatan. Ada 4 jenis. Yang pertama ada preventif atau upaya kesehatan yang bersifat pencegahan. Kedua, promotif. Ketiga, kuratif, yaitu upaya kesehatan dalam bentuk pengobatan. Dan yang terakhir yang termasuk upaya kesehatan adalah rehabilitatif atau upaya kesehatan bersifat pemulihan. Kelompok upaya kesehatan yang kedua adalah pelatihan. Pelatihan ini ada 3 jenis. Yang pertama induksi, yaitu pelatihan yang diberikan sebelum seseorang mulai bekerja. Yang kedua, pelatihan khusus, pelatihan yang berkaitan dengan tugas dan pekerjaannya masing-masing. Ketiga adalah pelatihan umum, pelatihan yang dilakukan terhadap semua pekerja dari mulai level bawah sampai level atas. Dan yang terakhir, upaya kesehatan tenaga kerja adalah fasilitas kesehatan. 1. Pakaian kerja. Kedua, fasilitas ruang istirahat. Ketiga adalah transportasi umum dari dan menuju tempat kerja. Berikut adalah penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah gangguan kesehatan baik jasmani atau rohani yang ditimbulkan dan atau diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Ada beberapa faktor penyebab PAK atau penyakit akibat kerja. Yang pertama adalah faktor biologi seperti bakteri, virus, jamur, binatang, tanaman, dan lain-lain. Yang kedua adalah kimia. Yang ketiga adalah fisik dalam bentuk tekanan,